英雄がいます。いいわ、私が時代を。一歩でも動けば私がお前を殺す。Yo minasan, kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas salah satu momen paling penting di seri Naruto, yakni mengenai Orochimaru merupakan orang pertama yang ingin Tsunade bunuh, tepatnya pada saat di Perang Dunia Shinobi yang kedua. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi, dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Let's go! Pada saat Perang Dunia Shinobi kedua terjadi, Konoha harus bertempur melawan pasukan besar dari desa Iwagakure. Awal mula peperangan ini terjadi akibat dendam lama Iwa terhadap Konoha. Dendam ini telah lama mereka pertahankan akibat dari ulah Konoha saat itu. Akan tetapi, ada indikasi kuat bahwa di perang kedua ini, pihak Konoha yang lebih dulu memulai sebuah peperangan. Apakah itu ulah dari Bapak Danto Shimura yang gila akan jabatan Kades Konoha? Maaf. Pertempuran ini dikatakan terjadi di dekat perbatasan antara desa Amegakure dan desa Iwagakure. Nah, di awal perang Konoha dan Iwa saat itu, Hokage ketiga mengirim pasukan tempurnya, yakni pasukan-pasukan elit, termasuk Dankato, Orochimaru, Jiraiya, dan juga Tsunade. Saat itu malapetaka terjadi dari pihak Konoha, yakni mereka kewalahan, bahkan Dankato harus gugur pada saat itu. Kejadian ini membuat Tsunade menangis histeris sambil mencoba menyembuhkan luka dari kekasihnya tersebut. Namun akibat lukanya yang terlalu parah, dia pun meninggal pada saat itu juga. Tsunade merasa trauma melihat darah akibat kematian dari Dankato. Konoha pun harus menerima kenyataan bahwa di awal perang, mereka kalah melawan Iwagakure yang dipimpin oleh Tsuchikage ketiga. Di beberapa hari atau minggu kemudian, Orochimaru beserta pasukannya pergi melancarkan serangan ke wilayah Iwagakure. Menurut databok resmi, Orochimaru saat itu bersama dengan Nawaki, adik dari Tsunade. Nawaki memiliki tekad untuk menjadi Hokage yang hebat, layaknya kakeknya Hashirama Senju. Orochimaru tidak melarangnya untuk ikut ke medan perang karena hal ini sebenarnya biasa di desa Konoha, bahwa ninja muda tetap dibutuhkan dalam sebuah peperangan. Namun alasan yang sebenarnya adalah Konoha saat itu kekurangan pasukan dan memaksa ninja muda untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah peperangan. Ketika sampai di sana, Orochimaru melihat Nawaki berteriak dengan bangga bahwa dia akan menjadi ninja yang sangat hebat. Lalu dia berlari dan kemudian melompat ke arah musuh. Seketika lokasi di posisi Nawaki tersebut meledak yang membuat Orochimaru terkejut dan menyesal tidak melarangnya. Nawaki pun diketahui masuk dalam perangkap musuh yang membuatnya meninggal dunia terkena sebuah bom. Saat itu Orochimaru mundur ke Konoha, lalu di rumah sakit, dia memberitahukan hal itu kepada Tsunade. Orochimaru memberikan kalung pemberian Tsunade ke Nawaki yang tersisa saat ledakan itu. Tsunade akhirnya merasakan kesedihan yang kedua kalinya akibat kehilangan dari adik kandungnya sendiri. Lalu beberapa hari telah berlalu. Hiruzen akhirnya mengirim 3 muridnya itu sendiri dalam misi khusus untuk menyelamatkan ninja-ninja Konoha yang saat itu kewalahan menghadapi Iwagakure. Alih-alih pergi menolong, 3 ninja itu malah terkepung oleh pasukan besar milik Iwagakure. Jiraiya bahkan terluka parah, yang membuat mereka harus bertahan total di sebuah gunung. Tsunade bergegas terus mengobati luka dari Jiraiya tersebut, sementara Orochimaru khawatir jika gunung ini akan runtuh akibat serangan dari pasukan Iwagakure. Dalam situasi terdesak itu, Orochimaru mengatakan kepada Tsunade bahwa percuma saja menyembuhkan luka dari Jiraiya. Mereka harus menyelamatkan diri secepatnya agar gunung itu tidak segera runtuh akibat serangan dari ninja-ninja Iwa. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ajakan Orochimaru di sini. Namun yang salah adalah Orochimaru berniat untuk meninggalkan Jiraiya dan hanya dia dan Tsunade lah yang pergi saat itu. Akan tetapi Tsunade tidak mau meninggalkan Jiraiya, lalu memaksa mereka bertigalah yang akan pergi bersama. Orochimaru tetap bersikukuh kalau ini dalam situasi perang. Jadi jangan sampai emosi menguasai dirimu, sehingga membuat peluang mereka lari semakin menipis. Orochimaru terlihat terus mengoceh, jika satu orang bisa, maka 2 orang kemungkinan besar masih bisa selamat. Orochimaru kemudian mengatakan bahwa kau tenang saja.
aku yang akan mengurus Jiraiya. Dia saat itu terlihat mengeluarkan sebilah kunai untuk bersiap menghabisi Jiraiya. Namun Tsunade langsung mengancamnya dengan nada yang begitu serius. "Selangkah lagi kau bergerak, akan kubunuh kau," ucap Tsunade. Terlihat Orochimaru seketika cukup ketar-ketir dan ketakutan oleh ancaman dari mama kalian semua, yakni Putri Tsunade. Orochimaru ini memang banyak gaya ya guys. Nanti pas kena pukul sama Tsunade, nangis ya kan? Ya salam. Saat itu Jiraiya berhasil pulih dan akhirnya pasukan Konoha datang untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah momen pertama kalinya Tsunade serius ingin membunuh seseorang dan ironisnya, itu adalah sahabatnya sendiri. Dan pada akhirnya, mereka berdua masih tetap hidup sampai era Boruto saat ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.